mall belum ada. Jadi yang ada ya kalau misalnya namanya hiburan, orang jalan-jalan kadang-kadang pameran, gitu. Lihat pameran, ya itu hiburannya orang-orang zaman tahun 80-an gitu. Sampai akhirnya keluar mall. Nah, si ayahnya ngatur gini. Jadi kalau misalnya mau pergi, milih. Kalau mau perginya pagi, sebelum jam makan siang harus sudah pulang, makan di rumah. Atau perginya siang, ya udah makan dulu di rumah. Habis itu baru pergi gitu. Jadi nggak ada acara makan siang di luar, makan siang di restoran nggak ada. Itu satu. Terus semua kebutuhan, misalnya gini, katakan sepatu deh, ya udah sepatu semua dilengkap, semua disediakan seperlunya fungsinya aja. Kalau namanya sepatu sekolah katakan gitu ya. Fotonya warna apa? Hitam. Ya udah dibeliin sepatu hitam gitu. Tapi jangan tanya merek apa. Yang penting sepatu warna hitam gitu. Ya dan namanya anak juga enggak karena nggak ada perbandingan lain ya. Jadi udah pokoknya nggak ada rasanya ini sepatu keras kayak sepatu empuk kayak atau sepatu berat, sepatu ringan nggak ada. Pokoknya ya sudah beliin sepatu warna hitam dipakai, gitu kan? Nah, jadi keluarga itu hidup cukup semua lancar deh gitu, tapi ya sederhana gitu. Kalau beli mobil bisa nggak? Bisa beli mobil. Kalau teman-teman tahu, Indonesia pertama kali buat mobil itu tahun 80-an, ada yang banyak yang belum lahir kali ya. Banyak yang belum lahir. Tapi yang lahir yang zaman lama itu kalau tahu Indonesia buat mobil pertama kali merek apa tahu nggak? Timor, Timor, Kan sebelumnya lagi sudah ada. Timor. Di Mantara. Belum, sebelumnya lagi ada. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Import sampai sekarang import ya. Jadi yang mobil pertama kali buatan Indonesia itu Kijang. Nah, Kijang itu pertama kali mobil Kijang kotak. Nah, Kijang kotak. Pasti dulu pertama kali pick up bentuknya. Terus bentuknya benar-benar kotak-kotak deh, kayak plat sambung-sambung gitu ya, jadi mobil. Nah, keluarga ini bisa beli mobil nggak? Bisa beli mobil. Si ayahnya beli Kijang. Jadi pada saat mau Kijang keluarin mobil itu beli. Nah, beli Kijang. Oke, sudah itu buat kendaraan keluarga. Terus kerjaan ayahnya apa? Ayahnya kerja di sebuah pabrik mobil. Tapi mobil zaman dulu itu sistemnya banyak kan CKD. Jadi ada satu mobil merek Holden. Kalau teman-teman yang zaman jadul ya tahu mau itu mobil Australia. Mobil Australia dirakit. Jadi dirakit hanya ngerakit saja di Indonesia ada perakitannya gitu. Nah, ayahnya kerja di situ. Tapi mobil yang bisa dibeli ya udah Kijang kotak pertama kali dibeli. Kebiasaan hidup sederhana ini terus itu dibawa sampai akhirnya si anak tumbuh menjadi besar dan itu akan membuat jadi pola pikirnya tetap seperti itu. Jadi akhirnya si anak itu kuliah dapat karena itu tadi kalau misalnya soal sekolah soal kuliah kasih prioritas. Jadi kuliah ambil jurusan elektro diambilin ya udah mau sekolah di mana yang paling bagus mana di kota itu yang paling bagus adalah ada satu namanya Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Itu sekolah elektro nomor 2 terbaik. Yang nomor satunya di zaman dulu itu Satya Wacana, Salatiga. Setelah itu STTS itu adalah nomor 2-nya sekolah elektro di Indonesia. Gitu. Ya udah sekolahin ke sana. Mahal. Gitu. Tapi itu tadi semua kehidupannya berjalan ya sederhana saja. Hidup itu sederhana. Gitu. Nah, sampai akhirnya si anak yang tertuanya udah lulus kuliah bekerja. Nah, udah bekerja, kebiasaan itu tetap dibawa. Jadi si anak ini akhirnya tumbuh dengan cara berpikir yang sederhana juga. Ya udah, yang penting orang itu adalah kalau mau hidup ya udah jadi karyawan. Karena lihat ayahnya juga kerja sebagai karyawan sampai pensiun di perusahaan mobil itu di Holden itu gitu. Jadi si anak juga kerja sebagai karyawan. Prinsipnya karyawan apa? Ya sudah, yang penting kerja yang rajin, absen yang bagus, semua pekerjaan dikerjakan, pasti prestasi oke, gitu kan. Kalau prestasi oke, karyawan apa? Ya sudah pasti fasilitas keluar gitu kan. Mau dapat tunjangan mobil, dapat apa fasilitas-fasilitas yang bisa dikasih perusahaan itu didapat
gitu. Jadi kalau jadi karyawan nggak usah mikir banyak, nggak usah punya impian, yang penting adalah jalanin tugasnya apa. Udah jalanin aja gitu. Selama itu dijalanin semua, normatif ya, minimal normatif aja, semua tugas dilakukan, itu pasti akan hidup, kan? Cukup enggak tergantung, kalau namanya karyawan ya cukup-cukupin gitu kan ya, karena kalau namanya karyawan sudah ada takarannya gitu kan, kita nggak mungkin terlalu tinggi, nggak bisa minta lebih tinggi daripada rata-rata di perusahaan itu, gitu kan. Nah akhirnya ya sudah, semua apakah bisa hidup ya bisa hidup, tapi semua tetap itu tadi, semua berjalan dengan sederhana. Ya, si anak ini itulah saya. Jadi saya dibentuk dari keluarga yang sederhana dan sampai akhirnya bawa terus sampai kerja pun ya sudah, saya berpikiran udah yang simpel-simpel aja, nggak usah mimpi macem-macem gitu ya. Jadi kalau pengen punya mobil gimana? Ya nggak usah beli, kerja aja yang benar, nanti pasti dapat fasilitas dari kantor gitu kan. Jadi nggak pernah berpikiran ya udah punya mobil yang bagus, kalau mungkin nggak kepikir. Yang penting dapat mobil ya sudah, kerja dari kantor dapatnya. Rumah ya udah, yang penting biasa ada rumah nginep, nggak usah yang bagus-bagus banget gitu kan. Yang penting nggak hujanan, bisa berkeluarga, ya itu prinsipnya seperti itu gitu. Terus kalau mau dilihat apakah suka jalan-jalan, nggak? Suka, saya suka jalan-jalan. Tapi karena income-nya terbatas, ya jalan-jalannya juga dibatasin ya. Jadi otomatis ya misalnya keluar kota oke, gitulah sekali-sekali ya. Tapi saya nggak pernah bayangin bahwa saya harus keluar negeri. Karena keluar negeri itu cost-nya jauh lebih gede, gitu kan. Buat saya, pemikiran saya, daripada saya pakai uang itu buat jalan-jalan ke luar negeri, mendingan uang yang ditabung. Ya, karena kan namanya karyawan itu ngumpulin uang dikit-dikit tiap bulan, gitu kan, dikit-dikit terus, mau beli rumah ngumpulin, mau beli apa-apa ngumpulin, gitu, mau buat bayar sekolah ngumpulin, gitu. Jadi daripada buat jalan-jalan, mendingan disimpan duitnya. Jadi nggak pernah kebayang jalan-jalan ke luar negeri, beli barang-barang mewah, barang-barang yang ada mereknya, nggak kebayang, nggak berani bermimpi sampai ke sana, gitu, karena semua sudah ditakar, gitu kan. Terus kalau karyawan apa? Satu lagi, ya dia diajarin untuk membuat plan, buat budgeting, buat rencana. Tapi buat siapa? Buat perusahaan, gitu kan. Kita nggak pernah, kalau namanya karyawan selalu ya sudah dengan level tertentu ya, misalnya manajer lah minimal, pasti sudah langsung buat oke, itu makan es krim, tapi bukan di sini ya. Itu nggak pernah kebayang gitu. Jadi kalau makan es krim aja ya oke lah, beli es krim gampang gitu ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi balik tadi. Jadi kalau misalnya daripada jalan-jalan ke luar negeri, saya mendingan duitnya disimpan, karena pasti akan kebutuhan itu nggak ada selesainya gitu kan. Nanti buat anak sekolah, nanti anak mau kuliah, dengan mesti betulin apa, renov rumah segala macam, semua butuh duit. Dan itu mesti dari mana? Mesti ditabung gitu. Nah, tapi sejak mengenal Pro, sesuatu cara berpikir saya jadi berubah. Ternyata ada sesuatu yang bukannya salah, tapi ada sesuatu yang sebenarnya harus bisa dimaksimalkan dalam hidup itu. Orang hidup cuma sekali gitu, tapi kenapa memilih yang orang, dan orang selalu punya pilihan. Kamu mau dapat seperti apa, kamu boleh milih kok. Gitu. Nah, itu semua saya belajar banyak. Jadi banyak hal-hal yang bukan masalah cuma jualan polis, bukan masalah klaim sakit segala macam. Tapi di Pro ini saya bersyukur banget, saya belajar banyak hal-hal yang tentang kehidupan, gitu ya. Saya boleh share sedikit sebentar. Oke. Baik. Oke. Nah, setelah menjalani Pro, baru dikenalkan seperti ini. Oh, jalan-jalan yang nggak pakai mikirin duitnya dari mana, nggak perlu mikirin nginepnya di mana, tarifnya berapa.
Ternyata ada yang seperti itu. Nah, ini sesuatu yang buat saya adalah hal mewah yang dulunya nggak pernah kepikir sejalan-jalan. Teman-teman lihat, misalnya kalau kita jalan-jalan sendiri, ya kita mesti mikir, oke, mau jalan-jalan kemana? Ini jalan kita masuk ke SeaWorld. Ya, SeaWorld kalau di kurs, ya SeaWorld. SeaWorld di Tokyo, kalau di kurs ke rupiah, mungkin saya nggak masuk ke sana kalau bayar sendiri gitu. Karena harganya pasti lumayan. Terus nginepnya di mana? Nginepnya juga dapat fasilitas yang luar biasa. Bintang 5 di Tokyo gitu. Kalau misalnya pergi sendiri, ya pasti beda gitu kan. Pasti mikir duitnya berapa nih gitu kan, cuma berapa malam. Ternyata ada fasilitas ini bisa dapat semua gratis. Gitu. Nah, ini Australia ke Sydney gitu. Kita bisa jalan-jalan, bisa makan, makannya juga wah luar biasa deh. Di Sydney itu kita diajak makan di Sydney Tower. Kita di atas tower itu yang tinggi banget itu kita makan ada restoran di atas gitu. Nah, ini sesuatu buat saya adalah sesuatu yang mewah banget, sesuatu yang nggak pernah dipikirkan, nggak berani diimpikan lah rasanya gitu. Paris, nah, Paris dari kecil pernah dengar namanya, tapi apakah kita pernah sampai ke sana? Nggak pernah kepikir. Ya, tahu Paris Menara Eiffel, tapi apa itu ya pokoknya ada menara gitu. Sesuatu yang nggak pernah dibayangkan, sesuatu yang nggak pernah berani diimpikan untuk mencapai ke sana gitu. Lourdes, buat yang Katolik, saya dari keluarga Katolik, mami saya Katoliknya cukup kuat gitu. Kita mengenal Lourdes ya, cerita-cerita tentang Lourdes segala macam saya udah diceritain dari kecil gitu. Tapi apakah pernah mimpi sampai sana? Nggak pernah. Gitu. Nah, tapi ternyata semua bisa didapatkan tanpa saya harus mikirin, oh duitnya dari mana? Ya, ya teman-teman mungkin pertanyaannya adalah gimana cara mendapatkan itu semua dan apa yang membuat saya mungkin saya bisa berubah ya karena sekarang nanti ada beberapa teman kalau udah leader ngumpul-ngumpul juga cara poin pembicaraannya kan beda banget gitu. Kalau teman-teman udah di grupnya Progres ya sesuatu yang berbeda banget lah gitu. Nah, apa yang membuat saya berubah? Saya itu yang akan saya sharingkan sekarang. Terus bagaimana caranya? Gitu. Ada beberapa hal yang ternyata itu bukan sesuatu yang nggak masuk akal. Itu bukan sesuatu yang susah banget dicapai. Ya, ternyata kalau kita tahu caranya, tahu jalannya, itu menjadi sesuatu yang hal yang biasa aja. Sama biasanya kayak saya tinggal di Tangerang, saya mesti kerjanya di Pulau Gadung atau di Serang, mondar-mandir tiap hari. Itu hal yang biasa dulu. Dan sekarang juga sudah jadi sesuatu yang masuk akal di akal saya maksudnya ya, bahwa saya bisa keluar negeri. Itu sesuatu yang bukan aneh lagi. Kalau dulu saya waktu masih karyawan itu sesuatu yang aneh, nggak masuk akal deh. Gitu. Ya. Nah, hari ini saya akan sharing apa sih yang ada di pemikiran saya, kenapa saya harus akhirnya saya berubah seperti itu. Ya. Salah satu, oke, ini gaptek nih, jadi agak-agak kacau. Salah satu, saya berterima kasih banget sama Pak Kris, Bu Novi, sama teman-teman leader di grup ini, adanya bincang malam. Ya, bincang malam ini sesuatu yang buat saya bukan hanya belajar tentang asuransi, tapi ya sesuatu yang belajar tentang bagaimana saya harus hidup, bagaimana saya harus berpikir. Salah satu contoh nih, kalau teman-teman ikutin bincang malam yang mungkin dua minggu lalu ya, ada salah satu yang bicara gini, kalau Tuhan mau memberi berkat, itu gampang. Ya. Masih ada yang ingat siapa yang ngomong begini? Boleh chat, boleh jawab. Siapa yang masih ingat ada pembicara yang bilang kalau Tuhan mau memberi berkat itu gampang. Ini kelihatan nggak ya?
Enggak, enggak. Ada yang teman-teman masih ingat? Ya, ada salah satu pembicara. Dia seorang senior VP. Jadi jabatan karirnya tinggi banget. Senior VP di Citibank. Citibank perusahaan yang gede banget luar negeri. Ya, suami istri. Akhirnya mereka memutuskan full time di Pro. Ya, saya kalau misalnya orang awam kebanyakan deh, mereka nggak akan bisa bayangin gimana seorang VP yang udah jabatannya udah tinggi banget, karirnya udah bagus banget, berani ninggalin karirnya cuma gara-gara bisnis prudensial, gitu kan? Tapi yang dia bilang apa? Si istri, ya ini adalah istrinya Leopold, ya, Fischel. Itu saya belajar dari dia adalah dia bilang, kalau saya meninggalkan karir saya, otomatis saya akan kehilangan berkat yang selama ini diterima, ya kan? Income dia udah gede banget, gitu, udah puluhan juta, gitu. Berani ditinggalin gitu aja. Tapi dia bilang apa? Kalau Tuhan mau memberi berkat, itu gampang. Jadi dia lebih berpikir sekarang adalah bukan masalah hidup itu bukan cari duit. Yang utama bukan itu, tapi bagaimana menurut Sisil adalah gimana bisa berbagi dengan orang lain. Jadi kalau soal berkat, soal rezeki, nggak usah dipusingin. Kalau Tuhan mau kasih itu gampang banget. Nah, itu saya belajar satu hal dari ada acaranya, dari acara seperti ini, gitu kan. Jadi ini adalah bukan sesuatu yang kalau dulu di kantoran nggak pernah belajar hal-hal seperti ini, gitu kan. Ya udah kantor ya pokoknya ada tugas sudah selesai. Ini satu. Terus yang kedua, dan banyak hal yang saya pelajarin dari sistem yang ada di asuransi di kantor kita ya. Bentar. Down. Oke, saya belajar lagi ada salah satu pembicara menjelaskan tentang karakter orang-orang yang akan sukses. Nah ini, ada yang tahu ini slide-nya siapa? Ya, ini slide-nya Robbie Oktober. Jadi dia bilang, kalau mau sukses itu gampang. Ada beberapa karakter orang, gitu kan? Yang karakter bawah itu bukannya nggak bisa sukses, tapi susah. Tapi kalau yang karakter atas itu kemungkinan suksesnya gede. Jadi kalau mau sukses, ini cara sederhananya, singkatnya adalah kalau mau sukses, kurangin yang hal-hal yang di bawah itu kurangin. Karena orang nggak mungkin berubah secara drastis. Yang bisa dilakukan adalah bertahap. Ya udah kurangin aja yang di bawah itu, tingkatin yang di atas. Itu otomatis pasti akan sukses. Ya. Nah, hal-hal ini nggak pernah dikasih nih di kantor. Kalau nama kantor diajarin begini, ya nggak jadi karyawan lagi gitu kan, jadi pengusaha. Jadi kantor akan sangat takut memberikan hal-hal yang seperti ini. Dan ini saya bisa dapatkan gratis semua dari One Vision. Nah ini saya belajar. Jadi saya sangat berterima kasih dengan sistem yang ada di One Vision. Training-trainingnya, acara-acaranya membuat saya berkembang jauh lebih besar lah gitu. Nah, buat kita sebagai pebisnis asuransi di Prudensial, kira-kira apa yang bisa membuat kita sukses? Yang kita harus jalankan adalah satu, tadi belajar. Nomor satu, nomor dua, intinya saya bilang bahwa saya belajar banyak di sini. Yang berikutnya adalah aktivitas. Aktivitas apa? Ya, otomatis kalau sebagai pebisnis asuransi cuma dua, prospek, nasabah, atau rekrut. Ya. Kita diajarin apa? Untuk prospek dan rekrut itu adalah kita cuma sharingkan apa yang kita tahu, apa yang menurut kita bagus, kita harus sharing ke orang lain. Ya, jadi konsepnya bukan menjual sesuatu. Kita cuma tahu bahwa ini ada sesuatu yang bagus, kenapa kita nggak sharing ke orang lain? Ya.
misi utama kita adalah bantu orang-orang yang kita sharingkan itu, bahwa ini loh ada hal-hal yang kamu perlu tahu, ada hal-hal yang risiko yang mungkin kamu nggak kepikir. Itu yang kita harus ingetin ke orang terus, baik dari sisi kita sebagai agent, nasabah punya risiko kehidupan, atau kita sebagai pebisnis, bahwa tiap orang harus merancang masa depannya seperti apa, terus mau mikirin masa depannya seperti apa. Nah, kita di Pro bagusnya apa? Kita dibekalin dengan suatu informasi atau produk yang luar biasa bagus. Ya. Produk Pro itu sampai sekarang, saya di Pro sekarang sudah jalan sekitar 14 tahun. Dan kalau dilihat kira-kira dari 2006, 2007, 4 tahun terakhir Pro buat produk luar biasa banyak dan produknya jauh bagus-bagus sekarang ya, dibanding dulu. Kalau dulu itu ya produknya itu aja gitu. Tapi di 4 tahun terakhir ini Pro sangat inovatif, sangat agresif buat produk-produk baru yang bagus banget. Nah, teman-teman, satu lagi, saya bersyukur banget ada di grupnya Pak Kris. Grup ini sesuatu grup yang luar biasa. Teman-teman kalau mau belajar produk ada Kim Heng, ya dia udah sampai udah dibilang profesor. Kalau mau belajar produk lagi ada Hans itu juga udah, pokoknya kalau ngomong dia panjang deh, mau sampai titik komanya dibahas sama dia. Gitu. Tapi kalau mau belajar sesuatu yang berbeda lagi, banyak hal kita masih belajar dari leader kita. Chris dan Bu Novi, itu banyak hal-hal kehidupan yang saya banyak belajar dari Chris dan Bu Novi. Terus ada Geoffrey, ada Marta, ada Justin, banyak banget di grup ini yang kita bisa belajar dari mereka banyak hal. Nah, kembali di sini produk prudensial itu sekarang ini juga baru di 4 tahun terakhir ya, kita punya 2 macam produk, namanya tradisional sama unit link. Kalau dulu Pro itu mainnya selalu unit link gitu, dan ini punya plus minus sendiri. Sekarang Pro punya tradisional, ada beberapa produk tradisional Pro Cinta, ada PCB 88, yang terakhir keluar ada PSS, ada Pro Warisan. Ya. Nah, buat teman-teman yang masih baru, ini enak banget belajarnya, karena apa? Produk tradisional itu sederhana banget. Ya. Produk tradisional itu buat agent-agent baru, buat teman-teman yang leader yang mau merekrut agent-agent baru, ini produk tradisional itu sederhana banget, belajarnya gampang, ya. Sederhana, bayarnya pasti, mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 15 tahun, tinggal pilih dari awal udah ketahuan pasti, jadi udah nggak ada perkiraan naik turun segala macam, nggak ada. Masa covernya juga udah pasti, mau 20 tahun, mau sampai 88, mau sampai 99, udah fix dari awal, udah ketahuan. Gampang dipelajarin. Enaknya produk tradisional itu udah gampang dipelajarin. Terus kalau gampang dipelajarin gimana? Efeknya adalah gampang dijual. Kita jelasin buat kalau nggak mau belajar susah-susah, produk tradisional gampang. Jelasin ke orang gampang, sederhana, ingat. Ini adalah beberapa produk barunya Pro. Jadi bagus banget produk barunya ini, di luaran juga enggak, kasarnya enggak ada, belum ada pembandingnya ya, karena Pro sangat agresif sekali keluarin produk-produk barunya. Nah, buat agent-agent yang sudah bisa jualan produk tradisional, boleh belajar produk unit link. Produk unit link ini punya kelebihan tersendiri. Dia produknya jauh lebih fleksibel. Ya. Terus bisa dirubah-rubah sesuai kebutuhan. Tapi ini dibutuhkan kemauan untuk belajar lebih banyak, karena produk ini sama seperti kalau produk tradisional itu seperti kayak kalau makanan barang jadi. Oke, pokoknya kalau misalnya roti sudah jadi nih, roti isi coklat, roti isi kismis, atau roti isi nanas, isi keju, udah fix. Tapi kalau unit link ini baru kayak adonan, baru bahan-bahan. Teman-teman boleh buat. Saya mau buatnya apa? Oh, kayak misalnya yang lebih susah mungkin buat wet art, gitu. Variasinya lebih banyak, atau buat sekarang banyak kue-kue yang
yang namanya juga macam-macam ya. Nah, itu tapi dibutuhkan pengetahuan lebih banyak tentang produk. Tapi kalau teman-teman bisa pelajarin ini, teman-teman akan jadi bisa dibilang kayak masternya asuransi. Ya, nasabah butuh apa, kita bisa jual. Kita bisa kemas produknya dengan sangat variasinya sangat banyak. Nah, dan ini tetap di prudensial produk unggulannya adalah tetap unit link. Jadi teman-teman tetap harus belajar tentang produk unggulan kita. Nah, apa sih kelebihan produk unit link? Hari ini saya nggak akan bahas terlalu banyak ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau masuk tetap masuk kelas produk. Kita sekarang ada kelasnya produk, beberapa kelas baru. Kelas yang spesifik produknya apa tertentu, sama ada kelas juga adalah unit link VS tradisional. Nah, teman-teman bisa masuk ke sana. Cuma saya akan ulas sedikit apa sih kelebihan unit linknya Pro. Nah, ini yang di asuransi lain nggak ada. Satu adalah booster proteksi. Booster proteksi itu adalah salah satu yang terbaru dari asuransi unit link, fasilitas terbaru. Jadi gini, pada saat kalau teman-teman ketemu nasabah yang cukup kritis nih, mungkin dia akan tanya, oke, saya sekarang buka asuransi. Berapa? Katakan deh se-M, atau 5M, atau 10M. Ya, tahun ini nilai katakan deh misalnya cukup mahal, cukup bagus lah ya, katakan dengan UP 10M. Mungkin dalam 1-2 tahun ini 10M itu nilainya cukup gede. Ya. Tapi pertanyaannya dalam 20 tahun ke depan 10M ada artinya nggak? 10M itu jadi nilainya akan kecil banget. Ya, karena inflasi di Indonesia cukup gede. Jadi 10M sekarang sama 10M 20 tahun lagi nilainya kan jauh berbeda. Kayak contoh nih, pada saat dulu ayah saya beli mobil Kijang itu harganya cuma belasan juta. Belasan juta itu sudah dapat mobil. Sekarang pertanyaannya kalau saya punya uang kurang dari 20 juta masih bisa beli mobil nggak? Baru ya. Sekarang cuma dapat motor. Ya, motor aja udah lewat dari 20 juta. Inflasi gede banget. Jadi kalau punya uang 15 juta, zaman tahun 80-an itu gede banget. Bisa beli mobil, sudah roda 4. Gitu. Tapi kalau sekarang 15 juta, motor aja nggak dapat. Nah, pertanyaan sama yang selalu dibilang sama nasabah. Oke, kalau saya sekarang ambil 10M, saya meninggalnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Uang itu udah nggak ada artinya. Nah, Pro jawab dengan fasilitas booster proteksi. Booster proteksi apa? Kenaikan UP-nya secara otomatis. 5% tiap tahun. Gitu kan. Teman-teman kebayang, sekarang inflasi kira-kira berapa persen? Inflasi sekarang beberapa tahun terakhir pemerintah udah umumin adalah enggak 1 digit. Berarti kira-kira 6%-an lah gitu ya inflasi. Kalau booster proteksi kasih 5% tiap tahun, berarti kan dia sudah ngikutin dengan inflasi. Jadi harapannya adalah 10 miliar sekarang dengan 10 miliar ditambah 5% tiap tahun dari booster proteksi ini, mau 10 tahun lagi, mau 20 tahun lagi, nilainya cukup gede. Ya, tadi 5%. Kalau 10M, 10 tahun dari sekarang berarti nilainya kan jadi naik sudah jadi 15M. Kalau 20 tahun dari sekarang, UP-nya kan jadi 20M. Tetap nilainya akan cukup bagus. Nah, ini kelebihan booster proteksi, ngikutin inflasi yang ada. Kelebihan keuntungan kedua, jadi ini otomatis naik, gitu kan? Jadi buat si nasabah nilai asuransi dia tetap akan cukup bagus meskipun inflasi Indonesia gede. Keuntungan kedua adalah meskipun nasabah sudah sakit cukup berat, klaim cukup besar, booster proteksi ini tetap jalan. Jadi nasabah yang sudah buka, oke, buka 10M sekarang, terus misalnya dalam berapa waktu kemudian dia kena sakit jantung gitu. Normalnya kalau orang udah sakit jantung nggak bisa, susah buat buka polis lagi, nambah UP lagi susah gitu. Dan itu biasanya orang sudah gampang, kalau orang udah sakit ditawarin buka polis gampang gitu. Tapi masuk ke asuransinya susah. Nah, tapi kalau dia sudah ambil booster proteksi ini, buka sekarang dengan polis PGB, unit link, dia nggak usah pusing, dia udah sakit pun dia UP-nya akan terus naik. Nah, ini
sesuatu yang bagus banget. Dari sisi agent, apa bagusnya fasilitas ini? API kita tiap kali ini naik, tiap tahun UP-nya naik, kita akan dapat tambahan omset. Ya, 5%. Kalau misalnya kan 10M, ada fee-nya keluar tertentu. Tahun depan kita akan dapat tambahan lagi, karena UP-nya naik. Nah, ini tiap tahun kita dapat omset otomatis. Ini buat agent bagus banget. Ya. Teman-teman mungkin belum bisa bayangkan angkanya dianggap kecil gitu. Tapi teman-teman bayangin kalau teman-teman sudah misalnya Chris deh, Justin itu nasabahnya mungkin udah lebih dari 100 ya mungkin, atau mungkin malah 300 500 nasabah. Kalau kali kenaikan API 100.000 aja kali 500 nasabah itu angkanya lumayan gede loh. Ya, jadi teman-teman kalau udah jalanin di sini bisnis prudensial 5-10 tahun lagi dan selalu menjual booster proteksi ini, itu tambahan omset dari ini aja gede banget akhirnya. Ya, itu dari sisi agent. Terus fasilitas kedua, booster investasi. Booster investasi ini juga belum ada, setahu saya di asuransi di komputer belum ada. Apa sih booster investasi? Booster investasi bahasa istilahnya adalah bahasa polisnya menambahkan investasi gitu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ini namanya polis itu pasti ada biaya akuisisi. Biaya akuisisi itu apa? Biaya marketing sebenarnya, komisi agent gitu kan, dari sisi kita komisi agent. Di perusahaan nggak pernah ada sampai sekarang ya, di perusahaan belum pernah ada namanya biaya agent sudah dibayarkan ke agent. Sekarang tiba-tiba itu perusahaan balikin lagi ke nasabah. Jadi yang itu pertanyaan kasarnya kalau awamnya itu siapa yang bayar biaya agentnya? Perusahaan, bukan nasabah. Jadi kalau udah dihitung gitu kan, booster investasi itu kalau nasabah bayar selama 25 tahun, itu sebenarnya biaya akuisisinya jadi gratis. Ini di tempat lain nggak ada, belum pernah ada. Namanya biaya akuisisi bisa digratiskan. Ini hebat pro, lebihannya pro. Yang sampai sekarang kompetitor belum bisa si hal seperti ini. Yang ketiga, ada namanya polis itu biasanya kalau polis unit link pasti ada biaya admin. Nah ini perlu bisa kasih gratis. Senilai berapa? Kira-kira 400.000 per tahun. Biaya adminnya bisa digratiskan. Ya, di kompetitor juga nggak ada. Terus malah nih saya pernah tahu di perusahaan lain selain semua polis unit link pasti ada biaya admin. Selain biaya admin mereka menambahkan lagi ada biaya materai. Ya, jadi kalau perusahaan asuransi lain ada yang nasabah dikenain biaya admin dan tiap bulan kena ini biaya materai. Ya, nah saya belum tahu nih dengan biaya materai tadinya 6.000. Mereka jadi selain biaya admin ditambah lagi biaya materai 6.000 tiap bulan. Tiap kali bayar polis itu mereka nasabah kena biaya admin, biaya materai 6.000 tiap bulan. Nah itu kalau dijumlah, ini kan polis itu bukan sesuatu yang cuma bayar 3 bulan, 4 bulan. Polisi itu bayar 10 tahun, 20 tahun. 20 tahun kali 6.000 udah berapa? Sekarang pemerintah bilang biaya materai naik jadi 10.000. Nah tinggal dihitung aja. Selama 20 tahun itu nasabah kena biaya materai berapa banyak. Gitu. Nah ini pun nggak ada biaya materai. Biaya admin juga gratis. Jadi kalau dibilang Pro ini sangat inovatif dan itu sangat murah banget, sangat menguntungkan buat nasabah. Nah, ini sepintas tentang produk hebatnya Pro. Nah, lalu tentang cerita saya adalah kita sudah dikasih produk bagus, kita dikasih training yang luar biasa, kita dikasih banyak bukan cuma istilah saya bukan masalah motivasi, tapi kita bisa belajar banyak hal dari pembicara yang ada, bagaimana tentang hidup terus segala macam, bagaimana kita mencapai kesuksesan. Ya. Nah, saya kasih satu yang saya belajar tips sedikit. Sejak saya di Pro, kita selalu diajarin kita harus punya dream, kita harus berani punya mimpi.
Dan kita masih punya goals yang jelas. Goals-nya apa? Semua itu bisa dicapai dengan gimana? Dengan kita punya mindset yang benar. Cara gimana segala macam nanti ada caranya, gitu ya. Nah, tapi yang saya mau garis bawahi adalah ternyata kekuatan pikiran itu luar biasa kuat banget untuk kita mencapai sesuatu. Ya, ada satu cerita, ada teman saya. Teman saya ini dia pengen beli rumah. Ini cerita ya, cerita tapi terjadi. Dia pengen beli rumah. Dengan usahanya dia pengen banget punya rumah, mau beli rumah. Terus teman-teman tahu gimana cara beli rumah supaya murah? Tahu gimana caranya? Nah, ada kasus pembunuhan di rumah itu sehingga harga rumah turun. Aduh. Ya, tapi kayaknya kita juga males nginep di situ ya. Nah, salah satu tips yang suaminya kasih tips ini, ya sudah, kalau kamu beli rumah, tipsnya cuma satu, cari dari orang yang butuh duit, pasti jual harganya murah. Nah, dan tips itu dipegang banget sama si istrinya. Oke, saya mau beli rumah, dan tipsnya pesan dari suami cuma satu, beli dari orang butuh duit. Nah, itu ditancepi banget ke otak dia, ke mindset dia. Kabar baik dan kabar buruk. Bulan kemarin teman saya ini berhasil beli rumah di Surabaya dengan harga yang cukup. Buat ukuran Surabaya itu cukup oke lah, 1 juta lebih, 1 miliar lebih ya, dan cash. Itu berita baiknya. Saya appreciate banget teman saya ini, saya salut banget. Tapi berita buruknya apa? Yang jual rumah dia benar-benar butuh uang. Jadi rumah itu dijual dengan kondisi yang punya rumah mamanya sakit. Jadi dia butuh uang banyak buat pengobatan mamanya. Sampai akhirnya dia utang segala macam, terus nggak bisa bayar utangnya, akhirnya jual rumah. Jadi dia keluar dari rumah itu uangnya cuma pas untuk melunasi utang. Jadi benar-benar uang itu habis, pokoknya dia butuh banget cash buat melunasi utang dia. Harganya kira-kira murah nggak? Relatif murah lah, yang seperti itu. Ya, jadi buat yang jual ya sudah, pokoknya dia dapat cash, gimana caranya harga, ya udah banting harga, gimana caranya. Tapi buat teman saya, dia benar-benar keturutan ya pesan suaminya, ya sudah saya bisa beli rumah dan itu harganya murah banget. Nah, hati-hati dengan pikiran ya. Buat orang yang bisa jalan itu sangat efektif, sangat berpengaruh, sangat jalan. Ada sedikit cerita lagi, ini mungkin habis ini Vero akan sharing sedikit bagaimana begini, kekuatan pikiran itu belakangan ini banyak marak dipelajarin orang ya, dan itu sangat ada dasarnya, semua ada dasarnya. Teman-teman kalau mau belajar ada istilahnya mestakung ya, semesta mendukung, itu teman-teman bisa belajar dari Marta itu udah jalanin, jadi yakin banget terhadap itu, dan itu terbukti benar. Teorinya gimana, cara jalannya gimana, mungkin nanti sesi lain Marta yang cerita ya. Tapi kalau misalnya dipelajarin dari sisi spiritual, ini sesuatu yang gaib enggak sih? Nah, teman-teman bisa belajar dari Bu Novi atau dari Joffrey dan Pep. Itu mereka juga punya pengalaman banyak tentang bagaimana secara spiritual menjelaskan ini semua bisa terjadi. Ya. Jadi kekuatan pikiran itu bukan sesuatu yang gaib, enggak. Itu sesuatu yang bisa dipelajari dan itu luar biasa banget. Efeknya sangat kuat. Ya. Jadi kalau teman-teman punya cara berpikir yang salah, merasa saya nggak bisa, saya nggak layak, saya nggak mampu, ya teman-teman akan mendapatkan itu. Tapi kalau teman-teman yakin saya bisa, saya mampu, saya
layak untuk mendapatkannya, teman-teman bisa mendapatkannya. Ya, termasuk tadi saya belajar banyak, ternyata saya boleh dikasih kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Saya boleh punya untuk sesuatu yang tadi, punya sesuatu yang ya kita anggap buat saya sih mewah banget ya, bisa beli mobil yang cukup bagus gitu misalnya. Nah, kekuatan pikiran itu sangat berpengaruh terhadap masa depan kita. Ya. Bentar lagi Vero akan sedikit sharing bagaimana kekuatan pikiran itu bekerja. Ya, pengalaman apa yang didapetin. Oke, waktu buat Vero dulu. Oke. Oke, teman-teman semua. Masih semangat nggak nih? Semangat. Pagi. Semangat ya. Saya semangat selalu. Kalau masih semangat, saya akan bagi sharing buat teman-teman semua. Apa namanya? Semoga sharingnya Sugi tadi bisa bantu teman-teman semua ya. Ambil positif, buang negatif. Nah, bicara mindset, saya akan coba berbagi kepada teman-teman apa yang saya alamin minggu lalu, 6 case yang saya dapatkan. Itu benar-benar Tuhan luar biasa banget. Kasih plus dong. Nah, sebelumnya saya memang di awal itu pengen lihat kontes-kontes apa sih yang bisa kita capai lebih dulu gitu. Ternyata saya lihat ada leader activation contest di mana 100 juta api kan. Nah, itu sangat dekat sekali. Berusaha kita untuk dekatin agent kita untuk berproduksi lagi dan akhirnya capai. Puji Tuhan di Februari. Nah, setelah leader activation contest tercapai, saya sudah mulai berpikiran, waduh, kontes apa ya yang dekat buat saya juga dong. Leader udah dapat, ya saya juga harus dapat ya. Terus saya lihat, wah ada Labuan Bajo nih. Tapi end Februari itu api saya baru 67 juta ya yang terupdate di One Vision. Berarti saya kurang 140 juta ya buat post leader untuk capai Labuan Bajo kan harus 200 juta. Tidak ada cara lain, saya kan pengen banget harus capai ya gitu ya. Kita pasti setiap kontes itu saya harus capai gitu. Gimana caranya? Ya kita tidak lain hanya berusaha dan berdoa. Berusahanya bagaimana? Ya udah saya berusaha melihat lagi kan kemarin-kemarin itu trending bundlingnya udah hampir tiap hari, hampir bosan ya. Terus saya langsung pikir kenapa saya enggak coba list lagi ya teman nasabah-nasabah saya yang bisa dideketin lagi untuk ambil bundling atau at least yang paling gampang dia udah ambil PCB 88 deh tinggal perwarisannya gitu kan. Udah saya udah buat list dan saya berdoa sama Tuhan. Setiap malam tuh saya rajin doa ya, rosario gitu ya. Terus saya bilang, Tuhan, kayak saya ngomong gitu aja. Waduh, saya butuh 140 juta nih, saya bilang gitu. Itu di awal Maret. Saya butuh 140 juta lagi untuk capai Labuan Bajo. Saya sudah dapat nih list nama-namanya. Tuntun saya ya, saya bilang gitu. Tuntun saya, karena saya nggak bisa sendiri gitu. Nggak punya kekuatan sendiri. 140 juta, saya bilang. Oke, saya merasa ini, terus sudah deh. Nah, saya kalau sudah ada list nasabah yang harus saya prospek, saya nggak serta-merta langsung janji temu gitu, enggak. Saya mikirin nih 1-2 hari apa sih yang saya harus sampaikan ke nasabah saya, calon nasabah saya, cara buka ngomongnya apa sih gitu kan. Nah, berjalannya waktu itu saya butuh 1-2 hari deh untuk mikir baru saya bisa janji temu. Belum janji temu, nasabahnya WA, waduh, saya memang intensi sama nasabah, makanya teman-teman kalau ada punya nasabah itu tetap kita keep contact. Dia bilang, mama saya positif COVID nih, bisa nggak bantu klaim, bisa klaim nggak? Dia bilang,
kan saya tahu dong ya produk semua satu keluarga ada nggak? Oh ada PPH plus tapi belum 2 tahun. Saya bilang oh bisa tolong diurus ya, dia bilang gitu. Oh iya, berarti saya pending dong untuk urus dia warisan. Berjalannya waktu, nah tuh saya udah mikir mepet banget ya waktunya. Ya udah, yang penting saya harus selesaikan dulu tugas saya untuk membantu dia. Klaim mamanya itu ternyata medis awalnya agak susah awalnya karena tensinya tinggi lah apa segala macam. Tetapi kita semuanya prudential hebat banget dan percayalah kalau kita memang bisa menunjukkan bahwa ini benar kok, nasabahnya sehat-sehat kok, nggak ada riwayat darah tinggi kok, ada kuesioner semua agak ribet, saya bantu. Nah sampai akhirnya nasabah mamanya bisa keluar dengan di cover, nggak full karena ada vitamin kurma ya kalau nggak salah, itu aja sih, cuma 600.000 bedanya. Nah nasabah seneng nggak? Seneng banget dia. Percaya nggak? Percaya banget sama saya. Wah, saya tambah yakin untuk janji temu sama dia. Udah nggak problem. Terus ya udah, saya pas mamanya keluar itu 17 ya, 17 Maret. Saya nggak langsung apa? Dia beda 2 hari lah. Cuma saya juga lihat jangan mepet-mepet lah ya. Terus udahan itu, udah ketemu janji temu, ya udah. Kan saya bilang tadi ya, sebelum saya janji temu, saya mikirin apa yang saya harus bicarakan. Saya bikin, teman-teman saya bikin resume semua polis-polis dia, ringkasan. Misalnya nih, saya bikin UP jiwa dia berapa, sakit kritis dia berapa, ada kecelakaannya gitu, pokoknya gitulah ya. Terus saya pertama kali kasih tahu dia, tujuan saya ke sana itu, nih polis-polis kamu suka bilang bingung ya dengan produk-produk, nih saya akan jelasin ya, saya bawa tuh, saya jelasin ini semua, habis itu jelasin, saya bilang, ini ada tawaran nih, kan kamu udah ambil PCB, yaudah kamu saya jelasin lah yang Purwarisan, teman-teman semua juga sudah tahu ya, apa ke benefitnya, kalau dia ambil Purwarisan, murah banget teman-teman, saya bikin proposalnya, sengaja nih saya lihat, enggak 1 atau 2 atau enggak 1 aja proposal yang saya buat, saya sengaja di sebelahnya saya buat lebih tinggi biar dia bisa compare. Udah saya kasih lihat, terus saya bilang ini murah banget, kamu bayar cuma 5 tahun loh, coba kita hitung setiap tahun kamu bayar segini, kamu dapat UP-nya waktu itu 2M dia ambil, saya pikir 1M yang dia mau ambil, ternyata yang sebelahnya yang diambil 2M. Udah selesai. Dia bilang yang suami saya ada suaminya. Biasanya dia keluar kota suaminya. Memang waktu Tuhan buat saya. Suaminya ada pas waktu itu juga ambil 2M. Terus dia bilang, anak-anak saya sekalian deh. Dia bilang gitu. Kan udah ambil PCB juga. Hitung-hitung nanti ya buat cucu saya lah katanya gitu kan. Terus saya bilang, ya udah. Itu masih murah sih anak-anak ya. Udah saya buatin. Teman-teman, saya nggak pernah hitung berapa API yang saya akan dapat jika saya prospek itu nasabah. Tetapi pewarisan itu kan paling gampang hitung API-nya. Berapapun yang dia setor, itulah API kita. Terus dia bilang gini, udah semua berapa yang saya harus bayar? Terus saya langsung hitung kan, nih luar biasa sampai saya kaget loh lihat angkanya. Benar-benar 146 juta sesuai yang saya minta sama Tuhan. Luar biasa teman-teman. Itulah saya sampai happy-nya luar biasa. Nasabah juga merasa oh ya dia perlu ya untuk dia, dan Tuhan genapkan. Setelah saya lihat sampai saya gemeteran, bisa persis banget yang saya mau gitu kan. Saya pikir luar biasa deh, terharu banget saya ya. Terus akhirnya ya sudah, saya urusin semua adminnya, segala macam semua yang diperlukan. Nggak sampai situ berkat saya. Nasabah ini kasih saya berkat lain, makanan banyak yang saya bawa pulang. Tapi ya teman-teman, saya juga bukannya nggak royal sama nasabah saya. Saya nggak pelit. Jadi teman-teman nggak boleh pelit ya sama nasabah. Berkat yang kita dapat kita bagi. Orang kaya, orang punya uang,
dikasih gratis, seneng banget. Saya lihat sendiri dia, even saya ngajak dia makan ya. Kadang-kadang ada mamanya saking deketnya, mamanya suka marahin, kok Vero sih yang bayar gitu kan? Oh nggak apa-apa tante, ini. Dia mah udah biasa, kalau ikut saya mah dia yang bayar gitu kan. Pokoknya gak, jangan pelit deh. Itu berkat Tuhan itu udah luar biasa. Nah, kalau saya mau cerita panjang lagi nasabah ini dari mana, nanti nggak selesai. Jadi sampai di sini aja ya, karena nasabah ini nasabah yang saya tidak kenal awalnya sebenarnya. Cuma waktu makin berjalan, nanti kalau mau japri aja, gratis. Pokoknya ini nasabah enggak saya kenal sama sekali, tapi dia menjadi teman saya, best BFF, best friend forever. Sekarang saya balikin ke sumber. Waktu masih panjang, Mami. Teman-teman ada yang mau dengar atau mau dong? Serius? Mau ya. Tapi agak mau. Nih awalnya saya punya teman itu agent properti. Saya nawarin mereka ada klub lah di Kelapa Gading situ ya. Semuanya sudah nasabah saya, ada 4 orang. Semuanya udah nasabah saya. Salah satu di antaranya itu mereka adalah salah satu di antara mereka agent properti. Nah, dia suatu hari udah jadi nasabah saya juga. Saya suatu hari dia bilang gini, Jo, mau ikut saya enggak? Dia lo teman saya. Baru beli rumah 18M di dia gitu. Saya yang berhasil jadi agennya gitu. Oh boleh orang Bangka juga kok, dia bilang gitu. Oh iya boleh ya, namanya kita ya berteman. Saya oke aja. Ya udah akhirnya kita pergilah ke rumah teman saya ini, nah yang menjadi nasabah saya ini. Tahu nggak teman-teman, awalnya dia bilang gini, teman saya itu kan biasa lah ya kalau ada teman, ini nih agent Prudent lo, kamu udah punya belum? Pasti kamu belum punya. Kamu dulunya di Bangka baru pindah, katanya gitu. Oh saya udah punya, katanya, dan agent saya bagus banget, itu teman dekat saya, katanya gitu. Pokoknya saya ditutup dah. Oh sayang banget ya, kata teman saya. Terus udahan, ya udah saya ikut-ikutan mereka aja makan atau apa ya. Terus berikutnya teman saya ini bilang, Jo, saya mau ke tempat teman saya lagi loh, yang itu kamu mau ikut nggak yang di PIK? Mau, saya bilang. Loh, kan dia udah punya semua polisnya, buat apa lagi kamu ikut? Nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Emang salah? Nggak apa-apa kan? Ya udah saya ikut. Ada yang pertemuan ketiga, saya ikut mereka terus lah sampai pertemuan ketiga. Si nasabah ini bilang, Cik, kalau sakit katarak bisa di cover nggak ya? Bisa klaim nggak? Terus saya bilang, umur polis kamu berapa? Oh, polis saya sudah lama semua, jadul, dia bilang gitu kan. Ini mama saya katarak, kata agent saya nggak bisa klaim. Oh, saya boleh lihat polisnya dulu nggak? Ada nggak manfaat kesehatannya? Saya bilang. Kan orang kalau nggak bisa klaim mungkin karena kamu ambil jiwa aja kali ya, atau sakit kritis. Oh sebentar, diambillah dari atas ke bawah, dia kasih saya ini, Cik, saya lihat, wah ada, boleh saya pinjam, saya bisa bantu, ini harusnya bisa, karena umur polisnya udah di atas, udah 5-6 tahun ya. Terus saya bilang, coba saya pinjam KTP-nya, sama bukti-bukti kwitansinya, kasih saya bantu urus. Ketika dia kasih saya KTP, tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Marganya beda dengan yang dipolis. Astaga. Terus saya bilang gini, beda sih. Iya kata agent saya, nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Ini nggak bisa klaim, saya bilang gitu. Ini pasti ada silsilahnya kenapa ini berubah. Nah, nanti saya harus urus dulu supaya KTP-nya sesuai dengan yang dipolis. Pokoknya harus sama, saya bilang gitu. Oh, bisa ya, Ci? Bisa. Tapi perlu waktu ya, kasih saya waktu. Saya butuh dokumen apa, kamu tolong kasih saya. Oke. Benar aja teman-teman, saya butuh ini, butuh itu, saya urus ada 1 bulan. Baru sama polis sama KTP. Terus itu saya langsung masukkan klaimnya. Puji Tuhan, klaimnya cair.
Percaya nggak nasabahnya? Percaya banget. Tadinya mukanya, aduh, kayaknya gimana gitu. Sekarang, Cik, thank you ya, sudah cair, sudah masuk ke rekening saya, dia pemegang polisnya. Terus sudah itu, tunggu Cik, biar dari atas turun, bawa satu banyak banget polis dari sekeluarga dia deh. Cik, tolong saya mau Cici jadi agent saya. Cici tolong lihat deh. Terus lihat astaga kesehatannya ya masih PHS, bukan belum plus ya. Terus 200 atau 300 A atau B gitu. Padahal orang-orang yang ada berada lah ya. Terus saya bilang, oh iya, saya liatin. Dari situ mulainya teman-teman. Terus dia pendatang baru, nggak punya teman. Nggak punya teman, saya yang ngajak dia makan, mengenal ramen, mengenalin pagi-pagi dimsum, dengar ramen aja apa itu, pokoknya saya deh yang iniin temannya, sampai teman saya yang agent properti itu sudah nggak pernah ikut kita lagi. Saya kalau janjian selalu berdua. Itu teman-teman. Karena kita selalu keep in touch, intense, walau bukan hanya prospek, dia ada keluhan apa, dia juga kasih tahu saya coba bantu dia. Itulah dari awal mula saya mendapat nasabah. Makanya teman-teman, kalau misalnya kita dikenalin orang, terus tidak ada, sudah punya polis kayak tadi, mungkin ada yang nggak mau ketemuin lagi gitu kan. Buat apalah saya ketemu, dia udah punya. Jangan ya teman-teman, kita jaga hubungan, kita nggak pernah tahu miracle akan terjadi. Itu aja teman-teman. Kita di bisnis ini sungguh luar biasa. Ini bisnis panggilan buat saya untuk bantu orang-orang di luar sana. Wah, nggak selesai-selesai kalau ngomong. Thank you teman-teman, tetap semangat. Ya, jadi tadi saya bilang hati-hati dengan pikiran, gitu. Kekuatan pikiran itu luar biasa, karena itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita minta. Gitu. Penjelasannya, karena kita mintanya seperti itu, ya kita dapatnya seperti itu, gitu kan? Nah, Vero tadi minta, ya udah saya pengen dapat Labuan Bajo, kurang berapa? Kurang 140. Jadi dia mintanya 140. Ya dapatnya 140 gitu. Ya. Jadi kenapa nggak minta lebih? Nah, dia pengennya ke Labuan Bajo gitu. Saat itu pengennya cuma kurang nambahin Labuan Bajo, ya udah dapatnya Labuan Bajo. Dan puji Tuhan teman-teman udah issued. Nah, udah issued, tinggal kurang satu yang buat anaknya. Nah, itu tadi. Jadi teman-teman boleh mengharapkan sesuatu. Nah, ini ada dikit ya. Oke. Nah, gimana cara memasukkan tadi dream-nya ke dalam otak? Itu tergantung. Jadi gini, kadang-kadang orang bilang, ya sudah saya pengen ini, tapi apakah benar itu pengenan dia yang banget enggak? Ya, ini ada dua hal yang jadi pertanyaan. Adalah satu, tiap kali bangun pagi, apa yang dipikirin? Apakah hal yang diinginkan itu atau bukan? Atau hal lain? Kalau kita mikirin hal yang kita inginkan tiap kali bangun, oh ya Labuan Bajo kurang nih, siapa lagi? Besok pagi bangun lagi, belum dapat, siapa lagi? Nah, pasti akan nyampainya ke Labuan Bajo. Nah, itu pasti akan dapat. Gitu. Terus kedua apa? Apa yang didoain tiap hari? Ya udah, pokoknya Tuhan saya pengen Labuan Bajo. Nggak harus doa yang formal banget ya, itu maksudnya lagi mikir apa? Oh Tuhan saya pengen ini, Tuhan saya pengen ini. Ya lama-lama itu jadi doa gitu kan. Ya akhirnya pasti dapat ya. Nah sebenarnya kalau kita pengen sesuatu gampang nggak? Gampang banget nggak? Dua ini dijalani. Ya tapi otomatis sebelum menjalankan ini ada banyak hal yang mesti di-prepare. Jadi ada kondisi-kondisi yang perlu dipersiapkan. Gimana kita yakinnya, gimana cara mintanya, gimana cara menentukan targetnya, segala macam. Nah itu nanti detailnya saya nggak bahas di sini. Ya itu tadi saya bilang. Kalau mau tahu belajar lebih banyak, belajar sama Marta. Ya dia udah jalanin ini.
atau gimana penjelasan secara spiritualnya banyak sama Guru Joffrey, sama Pet, atau sama Bu Novi. Itu kekuatan spiritual mereka kuat banget tuh. Nah ini salah satu sobat kita nih, doanya kuat banget. Vero termasuk yang doanya kuat banget. Enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mengharapkan sesuatu itu enggak susah gitu ya. Jadi itu yang saya pelajarin selama ini, itu yang saya belajar dari prudensial, bukan cuma masalah polis, beda polis segala macam ya, itu yang sehari-hari dijalani, tapi bagaimana kita mengatur pemikiran kita harus selalu belajar berpikir positif dan lain-lain ya, itu banyak hal yang kita bisa pelajarin di training kita. Itu kenapa kok Pak Kris selalu bilang mungkin materinya kita udah pernah dapat, tapi yang bawain beda. Nah itu selalu saya ingat itu, dan selalu tiap kali ada pembicara ada hal-hal yang selalu mungkin hal-hal kecil, tapi itu kalau dikumpulin lama-lama jadi banyak yang saya belajar dari training dari acara-acara yang diadakan One Vision yang diadakan Pak Kris. Nah, ini pencapaian yang kita dapat selama beberapa tahun belakangan di Pro. Ya. Ini saya juga belajar banyak. Jadi kalau tadinya saya nggak ngarepin, saya tipe yang orang yang pragmatis, ya udah pokoknya nggak ada masalah, itu berarti sudah hidup sudah oke, gitu kan. Nggak perlu prestasi itu nggak perlu dikejar. Dan itu dari kecil juga gitu. Kalau sekolah dulu saya gimana? Kalau sekolah ya sudah, yang penting naik kelas, sudah selesai masalah. Apakah harus juara satu? Ya saya nggak mungkin juara satu lah. Orang saya sekolah di sekolah yang bagus dan saya bukan orang pintar. Saya gimana saja, saya seperti itu gitu ya. Dan pokoknya yang penting tiap tahun naik kelas ya sudah selesai, titik, sudah selesai gitu. Tapi di sini kita belajar hidup bukan masalah cuma naik kelas, hidup bukan cuma masalah sekarang makan tidur besok bangun lagi, itu ngabisin waktu. Sekarang saya belajarnya begitu. Kalau kita cuma jalan hidup yang biasa-biasa aja itu sebenarnya kayak jam dinding. Tiap hari dia muter sampai kapan? Ya sampai baterainya habis. Atau sampai ya habis diganti sama yang punya jam. Ya dia muter udah, tapi nggak ada tujuannya. Gitu. Di sini saya belajar bahwa kita boleh punya tujuan-tujuan. Kita boleh punya impian-impian. Pengen apa? Nah, saya tadi sambil Vero ngobrol, saya lihat tuh, oh di belakangnya itu ternyata itu Big Band-nya. Kalau nggak salah itu Big Band itu. Wah, tahun depan kita ke London nih. Jadi, kita ngobrolnya bukan cuma di Zoom belakangnya background-nya Big Band gitu, tapi saya jadi pengen, saya jadi punya keberanian untuk bermimpi. Saya harus ke sana. Dan saya harus jalan berdua sama Vero ke sana. Lihat. Makan es krim kata Joffrey ya sama Pep. Kita makan es krim di sana gitu. Nah, jadi sekarang saya mulai berani untuk bermimpi, dan itu harusnya sesuatu yang bukan nggak masuk akal lagi. Sangat berbeda dengan zaman dulu sebelum saya kenal Pak Kris. Kalau namanya jalan-jalan ke luar negeri itu sesuatu yang nggak masuk akal buat saya. Ngapain? Buang-buang duit. Tapi ternyata ini gratis. Tinggal kita masih kerja. Ntar ya itu, Pet udah senyum-senyum. Ntar kita tinggal jalan-jalannya aja, pokoknya gitu ya. Udah tinggal siapin koper kosong buat belanjaan, sisanya tinggal jalan aja. Itu luar biasanya bisnis ini ya. Pulang-pulang duit nggak berkurang gitu kan. Satu lagi terakhir, nah ini saya belajar hidup itu cuma sekali, hidup boleh sederhana ya. Saya sampai situ titik ya, hidup cuma sekali, hidup sederhana ya sudah, syukur. Tapi ternyata ada tambahannya sebenarnya. Kalau hidup itu sederhana, kita mesti mensyukurin semua yang kita dapat. Apapun yang kita dapat kita harus bersyukur, berterima kasih. Tapi untuk masalah prestasi harus maksimal, karena kita diberi talenta, kita diberi kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan maksimal. Jadi untuk urusan prestasi harus maksimal. Terus habis itu
sebenarnya saya banyak belajar dari pengalaman satu dua tahun terakhir ya, bahwa sebenarnya kita hidup itu buat apa? Kita hidup bukan karena kita hidup buat diri sendiri, bukan itu. Yang saya belajar adalah kita hidup itu kita diberkatin oleh yang di atas. Tugas kita apa? Kita harus bisa memberkatin orang lain. Itu yang saya belajar banyak, dan itu banyak contoh yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui Pak Kris dan Bu Novi, bagaimana mereka bersikap terhadap apa yang mereka punyain, bagaimana teman-teman saya yang lain, Joffrey dan Pat, Tim Heng dan lain-lain, Hans Anmo, bagaimana mereka berusaha memberkatin orang-orang yang di sekelilingnya. Pak David, itu saya belajar banyak dari mereka, gitu. Andreas sama Ima, bagaimana mereka imani benar-benar apa yang mereka harus jalanin, gitu. Jadi hidup itu bukan hanya buat kehidupan kita, tapi kita diberi hidup untuk memberkatin orang lain. Dan gimana kita bisa ngasih berkat ke orang lain kalau kita nggak punya apa-apa? Ya, contoh sharing dikit deh, bukan bermaksud sombong atau apa ya. Di gereja kita sekarang lagi bangun gereja, dan keluar pengumuman, oke, siapa yang bangun nih? Kan ada nyumbang buat apa, buat balkon, buat altar, buat ruang adorasi, ya sudah, menyumbang boleh nyumbang. Biasanya kita mikir ya, tapi kan duit kita terbatas, gitu kan. Itu sumbangan kan juga nilainya lumayan gede buat kita. Tapi ternyata puji Tuhan, kemarin saya ngobrol sama Vero, nggak perlu ngejelasin panjang-panjang, saya tanya Vero, boleh nyumbang nggak? Yuk bagi 2. Dia nggak pakai mikir, langsung, iya, boleh. Nah, itu saya merasa kita benar-benar diberkatin Tuhan, diberi kesempatan untuk bagi berkat kita. Ya nggak pakai, kalau dulu mikir banget, ya uang segitu, apa nggak eman ya, orang Jawa bilang eman, sayang, apa nggak sayang nih, keluar duit segitu, apa nggak rugi ya. Tapi kemarin saya lihat Vero nggak pakai mikir, ya udah, boleh. Ya. Nah, ntar saya juga mau bagi-bagi proposal ntar ke teman-teman yang lain, biasanya Pak Kris sama Bu Novi. Nah, itu dikit sharing dari kita hari ini. Moga-moga ada yang bisa diambil, tapi salah satu tujuannya adalah saya berbicara bukan cuma buat teman-teman, tapi itu sebenarnya saya merefresh saya sendiri. Saya mempertegas apa yang saya yakini benar dan saya akan jalanin. Jadi terima kasih untuk kesempatan bersharing malam ini. Terima kasih teman-teman yang mau bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Kris, terima kasih leader-leader yang lain. Pak Kris, mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Kris bisa tambahin. Pak Kris masih ada? Oke. Pak Kris tadi kebetulan soalnya di rumahnya lampu mati, jadi Pak Krisnya nggak di rumah. Iya, Pak Kris lampu mati, saya lagi di rumah sakit. Bu Novi mau wrap up apa Marta? Marta aja, Marta. Ya udah, tadi dititipin pesan. Oke, teman-teman, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Sugi. Vero juga dong. Oh ya, sama Vero. Lupa ya, Sis. Maaf. Sis. Mami. Maaf nih. Saya nggak bisa bercanda. Maaf. Biar semangat. Beliin bakso deh. Oke teman-teman, keren banget ya, luar biasa banget. Teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh di chat. Ya, di chat ya, boleh ditulis di chat. Marta mau wrap up sedikit ya, tadi dikasih tugas sama Pak Kris. Jadi teman-teman, luar biasa banget ya, luar biasa banget bisnis di Prudential, luar biasa banget apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sugi ya teman-teman. Banyak poin penting yang bisa kita ambil, banyak poin penting yang bisa kita pelajari ya, melalui acara-acara dari One Vision, melalui acara khususnya grupnya Pak Kris Bintang Malam gitu ya. Kemudian Pak Sugi juga menjelaskan mengenai karakter yang sukses, ya karakter yang sukses itu seperti apa, aktivitas prospek rekrut itu nggak pernah boleh lepas ya, karena itu ya kegiatan kita sekarang gitu ya, prospek rekrut gitu.
kita sudah diberikan produk yang luar biasa oleh Prudential ya. Malah 4 tahun terakhir ini makin bagus lagi ya, Pak Sugi, Vero juga baru berhasil bantu nasabahnya gitu ya, bundlingnya ya teman-teman, itu juga luar biasa banget. Kemudian kita harus punya dreams dan goals yang jelas ya, punya dreams dan goals yang jelas, kekuatan pikiran, kekuatan mindset ya, doa ya, selalu mengandalkan Tuhan ya, jangan lupa ya, karena kita semua ada di sini, semuanya juga berkat Tuhan. Kita ada di sini semuanya juga karena mengandalkan Tuhan ya teman-teman ya. Jadi nggak cuman hanya kekuatan pikiran dan mestakung, tapi harus doa ya, doa dan berusaha. Kemudian prestasi, jangan lupa ya, prestasinya harus maksimal. Terus udah gitu hidupnya juga hanya sekali, hidup itu boleh sederhana, tapi kita semua ada di sini diberkati untuk memberkati. Gitu ya Pak Sugi, Mami Vero, terima kasih banyak buat bincang malam-malam ini, gitu keren banget. Kita semua dikuatkan lagi, kita semua belajar banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk menjalani bisnis Prudential ya, karena semuanya udah sejalan ya. Semuanya udah sejalan, agamanya apapun di sini semuanya untuk kebaikan ya teman-teman ya. Ada yang mau bertanya nggak nih? Coba aku lihat di chat. Belum ada yang mau nanya nih, masih terpukau ya, masih terkesima. Yuk, kesempatan yuk, bertanya yuk, teman-teman. Ada yang mau nanya? Teman leader mungkin, teman-teman leader ada yang mau bantu, mau nanya? Pet udah nengok tuh, kayaknya Pet mau nanya tuh Pet. Ayo teman-teman yuk. Nggak ada. Iya sayang banget loh nih. Udah jelas. Yakin nih nggak mau nanya? Jangan malu-malu ya, tanya apa aja ya teman-teman. Teman-teman setiap bincang malam ya teman-teman, setiap bincang malam kalau teman-teman perhatiin ya pasti ada sesuatu yang bisa mengena di teman-teman. Ya kan? Wah ini pas banget nih sama gue gitu kan ya. Wah ini yang memang lagi yang lagi gue gumulin nih gitu. Oh, ini yang memang lagi terjadi sama gue gitu ya. Jadi teman-teman di sini bebas buat nanya apa aja ya. Ini udah ada 2 leader yang luar biasa. Teman-teman kalau mau nanya silahkan loh. Nggak ada yang mau nanya 10 nih. di atasnya tuh 10 leader yang luar biasa. Ya, apa ada leader yang mau bertanya nih, teman-teman leader? Pet mau nanya Pet, Pi? Nggak ada. Nggak ada. Andre mau nanya? Nggak ada. Mau nanya itu resep otak-otak bangka. Mungkin sharing itu dari Sugi Mavero dulu kan perjalanan Pak Sugi kan cukup lama ya di Prudential kan dari sejak join 2006 ya Pak Sugi ya? 2007 ya. Nah, Star Club pertama waktu itu Amsterdam kalau nggak salah Pak Sugi ya? Tokyo kan. Nah, mungkin bisa share nggak kenapa waktu itu bisa mau ngejar gitu sama Vero bagaimana? Jadi teman-teman sini yang mungkin baru agent atau baru AD baru yang mungkin belum pernah Star Club bisa dapat impact dari Pak Sugi sama Vero gitu. Thank you. Start Club pertama kita memang Tokyo ya. Itu Sugi kan joinnya di 2017 ya, 2007. Terus saya masih sombong, merasa hebat, belum join, masih karyawan. Nah di tahun 2014 itu saya resign. Saya ya pasti dilema lah ya waktu pas resign, tapi saya tahu itu jalannya Tuhan buat saya karena saya bawa dalam doa. Dan di bulan Mei resign.
Mei 2014. Begitu resign, saya nggak tahu menahu apa itu start club. Maksudnya tahu sih start club, tapi kita kan selama ini ya hanya tahu aja, nggak pernah mau ingin capai gitu kan, berlalu aja gitu kan. Terus begitu saya udah full time, saya sih di otak saya nggak ada harus capai prestasi waktu itu. Saya hanya pikirannya gini, saya kan karyawan ya, kerja dapat gaji, nggak pernah minta suami, ya kan. Nah, begitu full time, saya juga punya mindset bahwa saya juga harus punya income gitu kan. Saya waktu itu, waktu pas selesai resign, wah saya mau harus balik income saya, itu aja sih tujuan utamanya. Saya nggak mau, pokoknya saya udah biasa mandiri gitu kan. Jadi tujuan utama saya itu mengejar income sama seperti yang di kantor lama. Berjalannya waktu saya nggak tahu caranya bagaimana. Cuma saya lihat kok banyak ya orang belajar sama Sugi gitu. Even itu agent atau teman-teman leader gitu kan. Banyak yang tanya sama dia, yang belajar sama dia malam-malam datang ke rumah. Sampai saya bilang, ini hebat banget sih sampai pada malam-malam kesini gitu kan belajar sama Sugi. Sedangkan saya kok nggak mau belajar. Nah di situ saya pikir waktu saya mau resign, wah saya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut saya nggak bisa gitu kan. Saya akan bisa gitu kan. Karena orang aja belajar sama Sugi. Masa saya belajar dia nggak mau ajarin gitu kan. Ya sudah, awal mulanya di situ. Berjalannya waktu, ternyata bisa gitu kan. Saya benar-benar mindset saya harus income saya dapat, itu saya benar-benar harus tahu, oh saya harus banyak training, oh saya harus banyak belajar, oh saya harus bikin list nama gitu. Pokoknya saya sangat sistematis. Saya ikutin sistemnya. Kalau apalagi Sugi, oh ini ada, dia cuma remind aja, Sugi, ini kamu mau capai nggak Aum Bali? Aum Bali apa itu? Ya kamu harus waktu itu Bali Lombok 180 juta. Buset. Padahal saya belum apa-apa di Mei ya. Nggak tahu deh. Pokoknya di Mei. Terus akhirnya saya nggak tahu deh. Pokoknya saya kerja. Saya udah berani, udah punya bekal training, udah punya ilmu yang cukup, udah yang untuk di lapangan, ya sudah. Saya prospek, ikutin aja sistemnya. Ternyata teman-teman, bukan hanya Aum Bali Lombok yang saya dapat. Atau loh, sampai akhir. Dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan start club tercapai. Itu awal mulanya Bro Dre. Bu Andre. Ya, Cici Vero. Ada yang mau ditanyain lagi, sudah jelas? Itu dong Bu Vero. Mungkin sharing ke teman-teman gimana bisa beralih akhirnya memutuskan bisa resign kan. Mungkin ada teman-teman juga yang mungkin spouse-nya masih berat juga gitu ya kan untuk jalanin ini sama-sama, masih gimana gitu. Tambahan dikit ya, ini itu tadi saya sudah join 2007 gitu kan, tapi sampai 2014 itu ya sekedar naik kelas tadi, naik kelas dari agent naik jadi UM, zaman dulu ada UM, ada SUM gitu. Tapi namanya sudah terbiasa nggak ada prestasi, ya udah nggak usah prestasi, ngapain gitu. Itu salah program. Saya bilang sekarang itu salah program. Jadi akhirnya yang nggak ada prestasi. Sejak Vero join, nah baru saat itulah mulai namanya prestasi. Karena ternyata Vero itu dari sejak sekolah juga dia udah terbiasa dengan namanya nilai bagus. Kalau saya enggak. Kalau saya yang penting naik kelas gitu kan. Belum ya Bro, di kampung jadi prestasi sekolahnya. Ya, jadi sejak dia join ya mulai dapet tuh Aum Bali, startup Tokyo, terus nyambung terus tuh sampai tadi jadi berjejar-jejar gitu ya. Lanjutin ini. Enggak kemalaman Bro. Hah? Baru setengah 10 Mami. Iya. Lanjut kan aku ininya. Pertanyaan apa ya tadi? Bro Dre, apa tadi pertanyaannya? Mas Sugi, sharing dong pada saat bisa beralih full time, terus ngejar namanya start club. Tadi Sugi juga udah bilang yang tadinya salah program, tidak perlu prestasi, menjadi prestasi terus. Nah pada saat udah dapat start club,
excitednya apa kalau bisa pergi sama-sama spos, bisa ke Eropa apa. Jadi bisa berbagi sama teman-teman. Enaknya startup dari perjuangan kerja keras kita gimana? Ya, untuk yang tadi startup pertama itu dapatnya 1 tiket. Jadi ke Jepang itu 1 tiket. Vero yang dapat. Cuma Vero bilang ya sudah, karena kita kerjanya berdua, ya sudah kamu beli tiket, kamu berangkat juga, ntar kita ketemu di sana. Gitu kan. Nah ternyata jalan-jalan itu enak, gitu kan. Tapi karena tiketnya berbeda, pesawatnya beda, masing-masing jalan sendiri-sendiri, gitu kan. Terus base-nya juga beda, gitu kan. Saya naik base, naik kasarnya kalau di sini naik angkutan umum, gitu kan, transportasi umum, gitu, naik kereta, gitu ya. Vero udah tinggal naik turun base, masuk restoran, naik turun base, tempat shopping. Saya mesti naik kereta sendiri kejar-kejar, gitu kan. Nah dari situ baru kepikir kenapa nggak berdua ya, gitu. Waktu pada saat ingat gini, pada saat ada acara-acara yang kita bisa nyusul, gitu kan. Kalau misalnya tempat umum kita bisa nyusul, saya bisa nyusul. Jadi saya pada saat itu berangkat bertiga, ada 3 leader yang ya sudah sama, cuma dapat 1 tiket. Gitu. Kita nyusul, gitu. Tapi ada satu acara dinner. Jadi biasanya perlu ngadain dinner buat si yang startup ini. Dia jamu makan mewah di luar negeri, gitu ya. Nah itu nggak bisa orang lain masuk. Nah di saat situ Vero udah siap-siap nih pada dandan gitu kan, pada pokoknya itu dinner kan namanya dinner ya mewah, ikannya keren. Saya cuma nengok aja dari jendela. Waduh pesertanya berangkat naik bis gitu ya. Tapi saya ada di kamar, udah nggak bisa ikut, nyusul juga ngapain nggak bisa masuk. Ya udah saya jalan-jalan sendiri seputaran hotel. Nah dari situ baru waduh mesti dapat berdua nih. Nah, tahun depannya Sydney, kita dapat berdua tuh. Akhirnya ya sudah lanjut, akhirnya ya udah ketagihan. Ternyata kalau bisa dapat tiket berdua dan itu benar-benar gratis semua, itu benar-benar udah enak banget dah. Tinggal jalan-jalan, nggak usah mikir duit, itu sesuatu yang buat saya, buat itu sesuatu yang mewah banget, udah kayak masuk surga gitu ya. Nggak usah mikir duit. Semua disiapin, kualitasnya juga kualitas premium semua, hotel bintang 5 gitu. Itu sesuatu yang luar biasa banget. Nah dari situ bahwa ya udah kita ketagihan untuk dapat jalan-jalan berdua. Puas Bro Andre? Thank you Pak Sugi. Kalau Vero gimana Vero? Apanya? Gimana rasa excitednya kalau pergi bareng itu Sugi, kalau bisa ke Eropa? Kita puji Tuhan ke Eropanya sudah berapa kali ya berdua? Ke Paris berdua, ke Berlin berdua, ya, ke Sydney berdua. Itu luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena kita sekamar tuh bukan dengan orang-orang lain ya. Suami sendiri mau ngapain kayak bebas, ya kan? Terus kita mau kayaknya beda lah ya, honeymoon lagi lah gitu, tahu aja lah bro. Berarti kalau 1 tiket mesti cari sekamar sama siapa ya? Gitu. Iya. Sama kita bisa tukar pikiran lah, ini minta tanya pendapat lah, ini apa gitu kan. Terus apalagi ya yang exciting ini? Ya luar biasa lah, bisa beli oleh-oleh buat anak gitu kan. Oh ini si Niko sukanya ini nih gitu. Menurut kamu bagus nggak kayak gitu kan? Ini saya lihat nih kalau sendiri, aduh orang aja sibuk ya dengan sendiri. Kalau pergi startup sendiri shopping kan, waktunya kan dikasih kan nih kamu turun deh di outlet, kamu turun kamu belanja deh. Udah pada belanja sibuk, kita nggak bisa nanya ini itu. Mungkin itu aja kali ya. Terus apalagi ya, ya lebih romantis loh ya di Eropa berdua. Fotonya mesra-mesra ya, Fer? Iya dong, manfaatin lah ya. Enggak sekarang kapan lagi? Kalau pergi sendiri bisa nggak sih? Bisa mungkin ya, mungkin itu pun bisa. Tapi pikirannya pasti gini, enggak lah, anak-anak masih kecil loh, perlu biaya sekolahnya. Buat apa sih kita jalannya nggak ada gunanya? Ini saya nggak pernah sama sekali terpikir bisa ke Eropa gitu kan. Dulu kerja pernah sih ditugasin, Vero, kamu ke Swiss ya, ada meeting gini-gini. Oh
iya Pak, siap gitu kan. Ternyata memang belum kesampaian, udah siapin pasportnya, udah siapin ininya, ternyata di sananya batal meetingnya. Saya nggak jadi pergi. Aduh, itu sangat sedih ya. Ternyata Tuhan ganti luar biasa. Saya tidak bisa pergi ke Paris, ke Lourdes teman-teman. Aduh, dulu teman saya, kan saya lumayan aktif ya di gereja. Fer, ke Lourdes yuk. Siapa yang nggak mau ke Lourdes ya? Apalagi anak Tuhan begini. Terus saya bilang gini, hah, ke Lourdes? Enggak lah. Lu ya katanya udah kerja belasan tahun, kok ke Lourdes aja nggak mau? Iyalah, nggak apa-apa, ntar aja. Pasti someday Tuhan akan kasih saya ke sana. Aduh, luar biasa di bisnis Prudential. Kita dapat start ke Paris. Dari Paris, kita ke Barcelona, ke Lourdes dulu ya, Pat ya. Nah, saya bareng Jo, Pat, Marta, kita pergi bareng tuh ya. Aduh, fun-nya luar biasa. Begitu sampai Lourdes, nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, terharu banget. Tuhan ternyata tidak usah pakai uang saya sendiri ke sini, tapi melalui bisnis Prudential ini, kami bisa sampai ke Lourdes ini, luar biasa. Berdua lagi Tuhan. Nah, sangat luar biasa, bukan pergi sendiri lagi ya, yang diajak teman. Itu benar-benar deh luar biasa, teman-teman. Teman-teman harus punya mindset bahwa saya tetap bisa, jangan orang bilang, lu ngapain sih, ini, udah biarin aja teman-teman, kita fokus pada mindset kita, apa yang kita bisa lakukan, kita do the best. Nah, itu kan jadi panjang kan ngomongnya. Banyak lagi. Thank you, Fer. Thank you ya. Lagi Andre. Mau lanjut lagi nih. Yang lain yang Justin. Brother Justin, Master. Sudah kali ya teman-teman ya. Sudah. Lebih seru kalau ngobrol di London deh pokoknya. Ntar ketemu tahun depan di London ya. Amin. Siapa yang mau? Tuh janjinya Pak Sugi tuh. Ayo teman-teman pada kejar ke London. Jadi bisa ditraktir ngopi sama Pak Sugi itu. Ditraktir ice cream. Benar ini ditraktir. Kita ke Harrods ya, Pak. Oke, ditraktir di Harrods, luar biasa. Wede, amin sis Anna. Bener-bener ya sis. Amin. You can speak English. Terus, any else? We should practice English before we go to London, right? Oke, saya rasa sudah larut malam juga ya teman-teman. Kita nggak akan selesai ya. Bincang malam ini sangat kita walaupun nggak ketemu ya teman-teman, rasanya deket banget ya sama kalian. I love you all. Udah. Oh, ntar belum lihat Vero kalau udah ketemu beneran ntar. Kenapa nih? Tuh ntar ketemu sama Ana tuh. Ngobrol tuh berdua udah rame dah. Oke Marta mana udah bobok. Terpukau. Amazed. Kita ke Barcelona bareng kan, ke Lourdes, Pasar ya kan, naik kereta lari-lari ya kan, Pet. Tapi nanya harus pakai bahasa Inggris ke Vero. Bahasa Perancis. Oke, ini Pak Krisnya sudah hadir. Pak Kris silakan. Oke. Ken, Pak, Ken. Ya. Ken? Jadi Suara saya kedengeran nggak? Dengar. Sorry teman-teman, saya pindah-pindah karena mati lampu di rumah. Jadi ini di mobil dulu. Thank you banget buat Pak Sugi, Mas Vero ya teman-teman. Inspirasi hari ini bisa didengar bahwa banyak hal ya. Nggak cuma masalah belief, nggak cuma masalah pemikiran, nggak cuma masalah aktivitas, tapi juga hubungan dengan Tuhan tuh luar biasa ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin loh teman-teman. Udah dibuktiin ya.
dari nggak kepikiran kejadian gitu ya, berdua gitu ya. Dan satu quote yang menarik, benar, sekamar harus berdua sama pasangan, teman-teman. Karena di luar negeri itu hotelnya kebanyakan kamar mandinya pakai kaca, teman-teman. Saya agak khawatir kalau pasangannya bukan pasangan kita gitu ya. Begitu mandi lupa tutup, teman-teman, kan males ya. Gitu. Orang lain itu males banget gitu. Jadi pastikan Anda kalau yang berpasangan berdua, teman-teman. Aman gitu ya, aman gitu ya. Anyway, thank you sekali lagi buat Pak Sugi sama Vero. Mudah-mudahan teman-teman dapat inspirasi yang luar biasa dari seorang pasang ini yang dahsyat banget. Dan ya saya yakin banget nanti kalau ketemu pasti ceritanya lebih hebat lagi, lebih seru lagi, lebih heboh lagi lah. Yakin. Dan yang pasti ntar Inggris British gitu ya. Jadi agak susah ngomongnya. Tapi teman-teman mudah-mudahan malam hari ini bisa membawa sesuatu dari bincang malam ya. Tadi saya senang banget Vero bilang senang ketemu, lebih dekat. Saya juga happy ya. Dan I love you all juga. Jadi walaupun kita nggak ketemu, kita bisa sama-sama dalam satu keluarga, kita berbincang apapun itu pasti menjadi kekuatan buat kita semua, gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Sugi, buat Vero. Marta, tolong bantu sertifikatnya, Marta. Saya nggak bisa share soalnya. Terima kasih teman-teman. Thank you Pak Kris, kesempatannya. Thank you. Ya. Oke, nanti di WA ya sertifikatnya ya. Sementara. Thank you Pak Kris. Ya, thank you Pak Sugi. Yang luar biasa juga buat kami. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu. By the way, Labuan Bajo, Vero udah dapat kan ya? yang lain gimana Labuan Bajo? Labuan Bajo walaupun cuma dalam negeri, tapi itu tempat yang luar biasa. Jangan sampai ketinggalan. Bayangin ya, kan tadi bilang di London ngomong bahasa Inggris, tadi di Labuan Bajo ngomong bahasa Inggris sama Vero juga bayangin. Wah keren tuh. Belum pernah kejadian gitu. Mana Ana? Ana harus dapat Ana. Nanti praktisnya susah kalau nggak. Belajar dulu Labuan Bajo baru di London gitu ya. Oke, teman-teman semua yang lain jangan sampai ketinggalan ya. Bayangin ya kalau kita pergi bareng-bareng ya. Wah satu bus gitu ya, bisa lebih satu bus, wah keren, asik banget, pasti heboh banget ya, tumpah pasti kita, gitu ya. Mungkin supirnya mau turun kali ya, udah nggak mau dibiasakan karena terlalu berisik gitu ya. Pasti bakal keren banget. Ayo sama-sama teman-teman, kita bareng-bareng, semua lagi ngejar kok, saya juga lagi ngejar kok. Ya jangan khawatir, masih ada batch 1, batch 2, batch 3, masih oke kok. Jadi jangan pernah bilang nggak bisa, masih bisa. Itu didapetin, yang besar juga pasti akan dapat. Kemenangan kecil dikumpulin, pasti kemenangan besar akan didapat. Yang penting konsisten aja, jangan takut kita. Oke? Terima kasih buat semua. Ingat masih hari Selasa, masih sampai Jumat, masih banyak hal yang bisa dikerjain. Saya tunggu nama-nama Anda di papan hari Sabtu. Ya, bahwa Anda orang hebat. Kalau mau jadi mau jadi pemenang, ayo dong. Semua muncul di sana. Jangan Vero doang, 6 case tadi. Yang lain gimana? Ayo berjuang sama-sama. Ya, pasti bisa. Terima kasih. Sukses buat Anda semua. Jaga kesehatan Anda. Yang pasti selalu mengandalkan Tuhan, karena biar gimana kita nggak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak berkehendak, gitu ya. Oke. Thank you buat semuanya sekali lagi. Terima kasih buat Vero, Marta, Kim Heng, Pak Sugi, Hans apa? Saya kira siapa aja tadi? Kim Heng, Josie, kok lakinya Marta jadi Hans? Gara-gara bilang gitu. Dre, gimana Dre? Error Dre. Ya, Yosi, Marta, Kim Heng, Pak Sugi dan Vero gitu. Thank you. Gitu ya. Efek mati lampu nih, ngaco jadinya. Oke, teman-teman, sekali lagi sukses buat Anda semua. Sampai ketemu di puncak sukses, sampai ketemu di semua kontes yang ada. Jangan pernah ketinggalan, dan pastikan Anda bisa, buat teman-teman agent promosi jadi AD, yang ada jadi AD, jangan tidak naik kelas. Karena itu adalah hal yang luar biasa buat Anda semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you. Thank you, Pak Kris, Vero. Thank you. semua.